Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman ya. Salam satu aspal. Apa kabar nih teman-teman semua dimanapun kalian berada? Gua harap semuanya selalu sehat ya. Oke, gimana nih akunnya? Sudah mulai gacor kah? Di sini gue sedikit mau berbagi informasi ya. Mungkin bisa gue bilang membuat atau menuju proses gacor akun Gojek versi Ronald di sini teman-teman. Jadi nanti gue akan jelasin tahapan-tahapannya seperti apa aja ya. Nah di sini gue mau menginformasikan nih untuk teman-teman nih. Kemarin gue dapat GoFood gitu loh. Gue nggak tahu ini di semua toko atau di semua resto kah atau hanya resto tertentu. Jadi ketika gue menuju ke satu restoran di situ, ternyata makanannya sudah jadi. Tentunya ini hal yang positif ya, dimana jadi driver itu tidak menunggu terlalu lama. Menurut informasi yang gue tanyakan ke teman-teman GoFood, katanya memang sekarang orderannya itu masuk ke restoran dulu, baru ke driver. Tentunya gue senang di sini karena konten ini sudah gue bahas di 8 bulan yang lalu atau di bulan-bulan yang lalu, yang dimana di situ gue buat atau mungkin gue mereaction Gojek untuk kalau bisa orderannya masuk ke restoran dulu baru ke driver. Maupun ini dari konten gua atau dari konten siapa atau dari respon siapapun, ya kalau memang tujuannya baik ya nggak ada masalah gitu. Tentunya gue juga merasa senang kalau memang Gojek menonton video gua dan reactionnya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini gue sedikit berbagi masukan proses akun gacor menurut gue ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan akun Gojek gacor nih teman-teman. Jadi tentunya juga sebenarnya gue bukan menggurui siapapun, tapi gue akan sedikit menjawab pertanyaan teman-teman atau proses atau tahapan-tahapan proses akun Gojek menjadi gacor ya. Yang pertama-tama di sini gue mau bilang ke teman-teman, tentukan layanan apa dulu yang teman-teman mau. Ditentukan layanan ini menurut gue jangan suka memaksakan ketika memang di satu tempat itu tidak ada layanan yang kita inginkan. Contoh, di satu tempat itu misalkan banyaknya ride, tapi kita pengen mainnya food. Ya jangan seperti itu. Lebih bagus kalau memang ingin teman-teman cari food, cari lokasi yang memang banyak foodnya. Jadi jangan suka memaksakan keinginan di satu tempat yang memang di situ nggak ada layanan ordernya. Seperti itu ya. Nah, yang kedua saldo ya teman-teman ya. Mungkin kalau driver Gojek udah paham lah kalau saldo minus ini sedikit agak susah ya menurut gue ya. Jadi yang kedua ini saldo ya. Kalau saldo minus ini menurut versi gue agak berat. Apalagi kalau ke satu daerah yang memang di sana jarang banyak menggunakan Gojek layanan Gojek maksud gue, tentunya mereka nggak akan pernah mau ngisi saldo GoPay gitu loh, pasti bayarnya kebanyakan tunai. Tapi kalau teman-teman ke satu tempat atau di daerah perkotaan, gue rasa di sana udah banyak ya yang memang pakai GoPay. Lebih bagus sebenarnya saldonya diperbesar kalau menurut gue, untuk yang awal-awal mula pengen membuat akunnya stabil atau membuat akunnya menjadi gacor, lebih bagus diperbesar untuk menghindari ketika ada yang tunai teman-teman. Karena ketika udah minus, untuk masuk tunai itu jarang gitu loh, jarang banget. Kalau memang kita pengen masuk yang saldonya GoPay juga agak berat juga kalau menurut pandangan gue di sini ya, kalau saldo driver minus ya. Jadi saran gue sih untuk di top up lah saldo drivernya, jangan sampai minus. Maksud gue di sini ya nggak harus besar-besar, yang penting nggak minus. Mau isinya itu 100 perak kayak, mau 200 perak kayak, yang penting saldo drivernya harus ada, jangan sampai minus gitu loh. Nah yang ketiga ini keluar pagi ya. Kalau gue tetap yakin proses akun Gojek gacor itu tetap harus jam on beat-nya lebih awal, karena dimana akun-akun gacornya
lagi pada istirahat, mungkin mereka contoh kayak gini. Gue biasanya kalau akun gue dulu atau sekarang misalkan lagi anyep, menurut gue akan keluar itu rutin 5:30 atau jam 5 pagi ya. Karena yang akun-akun prioritas ini, akun-akun Gojek Gacor ini, gue yakin di jam-jam segitu pasti banyakan masih pada tidur. Mereka stabilnya keluar itu sekitar jam 7, jam 8 pagi. Jadi gue nyolong start lebih awal seperti itu. Kalau udah keluar siang, tentunya saingannya banyak teman-teman. Kita wassalam aja kalau memang masih dalam proses gitu. Jadi rajin keluar pagi dulu aja, itu jauh lebih baik. Seperti itu ya pandangan gue ya. Kemudian jam on beat ya diperbanyak lah menurut gue sih. Rutinkan dulu jam on beatnya jam 5 standar lah ya, tuh mungkin 5:30 atau jam 6 lah, bisa dari jam 6 sampai jam 5 sore mungkin kalau memang kuat. Tapi gue saranin sih untuk dibagi 2 tahap jam online-nya, jam 5 sampai jam 10 gitu loh. Nah jam 10 kalau teman-teman ngerasa udah agak sedikit capek, gue saranin untuk rehat dulu sampai jam 1 atau jam 2. Jam 2 lanjut lagi, mau teman-teman sampai sore mau sampai malam. Yang penting online-nya di atas 8 jam aja lah, stabil. Untuk standar 8 jam aja lah. Kalau gue sih nggak usah banyak-banyak ya. Online itu dari jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 jam. Genjot lagi siangnya jam 2 ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke jam 8, ke jam 9. Jadi mungkin 12 jam. Terserah sih sebenarnya, kembali lagi itu ke teman-teman. Lebih banyak jam online-nya menurut gue itu jauh lebih bagus sebenarnya untuk proses dulu menurut gue gitu. Nah, yang berikutnya ini baru tentukan ketika akun teman-teman sudah mulai menemukan layanan yang memang sering masuk ke orderan teman-teman, atau layanan yang memang teman-teman mau ambil dan itu sudah nempel banget layanan itu, entah itu ride, entah itu food, entah itu GoSend, baru tentukan target yang mau teman-teman ambil di sini gitu loh. Misalkan teman-teman mau targetin 200 atau 300 misalkan. Terserah sih mau buat gue pribadi sih, waktu gue proses ya, gue ambil dulu layanan yang memang bener-bener ada tanpa sortir ya menurut gue, karena tetap gue percaya dari pendapatan gitu loh. Gimana caranya pendapatan kita maksimal dulu. Jadi sikat mau 10.000 mau 12.000 itu sikat dulu teman-teman gitu loh. Baru ketika memang 2-3 hari pendapatan kita udah stabil 200-300, menurut gua tinggal kembali ke teman-teman sendiri apakah mau nyortir atau tidak. Kalau menurut gua tetap berprinsip kalau teman-teman udah stabil di pendapatan harian 200, ketika kita mau nyortir pun Gojek akan terus menyerang orderan. Pendapatan kita hari ini tidak mencapai pendapatan kita esok hari. Sama sebenarnya prosesnya dengan apa yang gue bilang di video sebelumnya ya. Jadi kalau hari ini belum sampai pendapatannya kemarin, contoh kemarin dapat 200, hari ini masih 100, pasti Gojek akan membuat akun kita bunyi terus. Tentunya juga bisa diadu teman-teman sama akunnya yang 100% tapi tidak maksimal pendapatannya. Kalau pendapatannya maksimalnya pendapatan 100% misalkan cuma 50.000, pendapatan yang performanya hancur 100.000, gue bisa pastikan yang 100% ini akan kalah sama yang pendapatannya lebih tinggi dari performa 100%. Itu menurut gue. Jadi setelah jadi akunnya 2-3 hari, kalau bisa sih seminggu lah, mungkin seminggu gue bilang 200 selama 6 hari atau 7 hari. Lalu selanjutnya terserah teman-teman mau sortir mau milih-milih orderan itu gue bilang akan stabil pendapatan ya. Tapi tentunya juga jangan
terlalu parah juga untuk sortirnya. Dan jangan pernah menyortir di lokasi yang memang minim order. Seperti itu. Jangan pernah lakukan itu di daerah lokasi yang minim order. Contoh, main gosen itu ada jam-jamnya teman-teman. Main put juga ada jam-jamnya, main red ada jam-jamnya. Gitu loh. Jadi kita main pakai strategi aja di lapangan. Jangan, kalau memang misalkan ada yang mudah, ngapain harus yang capek. Kalau itu sih menurut gua, kenapa gua sortir yang besar-besar, karena ngambil yang 10.000 12.000 menurut gua capek doang gitu loh. Menurut gua capek doang. Tapi gua lihat juga lokasinya atau jumlah ordernya di situ gimana, banyakkah, sedikit Kalau memang nggak ada orderannya ya tentunya yang 10-12 ribu pasti gue sikat itu ya. Jadi semoga bisa teman-teman pahami penjelasan gue di sini. Tetap gue berprinsip Gojek Gacor itu tidak dengan performa. Mau performa lo 100%, mau performa lo hancur, kalau misalkan hari ini lo dapat 200, keesokan harinya itu nggak jauh dari kisaran 200. Semakin besar pendapatan lu, akan semakin besar peluang lu mendapatkan orderan di esok harinya. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.